Yang laris manis itu dari segi mungkin karena dari segi harga juga ya. Iya. Itu rendang telur. Rendang telur ya? Iya, rendang telur. Karena rendang telur itu produksi kita rata-rata bisa mencapai 100 kilo per hari. 100 kilo per hari Untuk ya? rendang telur. Iya, iya. Ya teman-teman, sekarang kita coba lihat proses pembuatan rendang ya. Seperti yang kita ketahui ya, ada rendang daging gitu kan, ada rendang paru gitu. Jadi gimana prosesnya nanti kita lihat di lapangan ya, gimana cara pembuatannya dari awal ya. Mudah-mudahan kita diizinin ya ngeliput gitu. Pokoknya teman-teman ikuti terus ya, jangan di close dulu ya. Oke teman-teman, kita jalan ya. Ini di atas nih ada kampung rendang gitu ya. Ya, berarti kita udah memasuki tempat pembuatan rendang ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Nah, kali ini saya akan coba di salah satu tempat ya yang produksi rendang ini ya, dia dapur Riri gitu. Dapur rendang Riri. Oke teman-teman, kita parkir dulu ya. Parkir dulu. Ya, kita udah nyampe teman-teman ya. Kita parkir dulu ya. Oke teman-teman, kita coba masuk ya. Area wajib pakai masker ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Yogi Pak. Ya. Rencananya kita gini ya Pak, mau melihat usaha Bapak gitu dalam pembuatan rendang gitu. Boleh. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Ya, kebetulan kita lagi sekarang kan juga jam lagi istirahat ya. Oh, lagi jam istirahat ya. Berarti ada yang sholat, ada yang iya, iya. Adam, gitu ya. Ada waktu lah buat kita Pak ya. Mungkin teman-teman juga ini Pak, mungkin ada yang bertanya-tanya selama ini cuma tahu rendang gitu kan. Mungkin kali ini kita bakalan lihat gimana Ya. cara bikinnya Pak gitu. Oke. Bapak bikinnya di mana Pak? Kita ruang produksi kita di samping Di samping. dari outlet ya. Iya. Samping. Kira-kira kita boleh ke sana Pak? Boleh, Ya, bisa. ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang langsung aja ya sama bapaknya, kita lihat-lihat yang lagi produksi gitu. Mungkin sebagian lagi istirahat Pak ya? Iya. Iya. Jadi kita lihat ruangan produksi aja Pak ya? Iya. Gitu. Tempat penyimpanan kelapa. Jadi di sini ya stok bahannya gitu, seperti kelapa disimpan. Kelapa tuh udah dikuliti ya, tinggal kelapa kayak batok gitu. Habis itu prosesnya nih, ya dari kelapa tadi itu dibelah ya, dibelah. Ini kelapanya dibelah, ambil isi aja nih ya. Berarti airnya dibiarin terbuang aja. Enggak kepake ya. Jadi airnya itu enggak pakai teman-teman. Yang dipakai itu cuma isi aja gitu. Isi kelapa terus diparut di sini. Ini teman-teman ya, ini kelapa yang udah dibelah ya. Kelapa yang udah dibelah, jadi hasil yang udah kayak gini diparut dulu, diparut gitu. Jadi habis diparut baru diperas. Ini adalah ruang produksi ya, ruang produksi. Kita coba tanya-tanya ya. Ini tempat produksinya, ini tempat tungku ya, tempat tungku.
Jadi prosesnya teman-teman, kalau setelah kelapanya dibelah, diambil isinya, diparut gitu ya. Habis itu dimasukin mesin ini. Dalam sehari itu habis berapa buah kelapa kan? 700 sampai 1000 lah kisaran. 700 buah kelapa sampai 1000 buah kelapa ya. Rata-rata per hari. Ini tungkunya nih ya? Ya. Ya, tungkunya buat... Oh, jadi apinya langsung ke dalam ya? Nggak pakai kompor gas gitu ya? Jadi sisa batok kelapa tadi bisa dijadiin buat Api. buat apinya ya. Kalau ini lagi ngapain nih? Proses santan. Proses santan ya, direbus gitu ya, Masak santan. memasak santan gitu. Jadi ini campurannya apa aja nih? Santan asli sama Santan asli, santan asli. santan asli ya. Iya iya. Ditunggu sampai berapa lama nih diaduk-aduk? Sekarang 1 jam. 1 jam ya. Ya. Kalau ini nih, apa nih? Oh, ini paru tadi ya. Oh iya teman-teman, ini paru yang dibersihin tadi. Setelah dibersihin, direbus ya. Tadi 1 jam ya, kalau paru ya. Kalau paru 1 jam ya. Iya. Ini daging tadi ya. Daging berarti udah jadi ya. Udah. Tinggal disuir lagi. Oh, berarti direbusnya udah jadi, tinggal disulir lagi Sampai keluar minyak kelapa. sampai keluar minyak kelapa. Ya. Berarti warnanya berubah nanti ya. Ya, baru beri cabenya. Baru diberi cabe, habis itu dicampurin nih. Baru disuir. Oh, baru diaduk suwir ya. Proses. Iya ya nih. Nah, ini kan dagingnya. Nah, tuh. Itu namanya disuir. Ah, tuh kan ada seratnya tuh. Tuh, seratnya itu dipisahin kayak gitu, diambil seratnya gitu. Kalau baru direndang gitu ya, campur bumbu ya. Gitu ya, kayak gitu teman-teman. Habis ini namanya kalau di sini disuir gitu. Jadi memang dipisahin ya serat-seratnya, baru direndang, dimasukin ke sana. Jadi teman-teman ikuti terus ya, proses by prosesnya, step by stepnya gitu. Assalamualaikum nih. Ini lagi ngapain nih? Ini lagi motong dadar. Oh, motong dadar. Ini proses dadarnya dari... Oh, itu nih ya? Iya, yang di samping. Oh, yang di samping itu. Ini apa nih? Kalau ini bumbu. Oh, ini bumbu semuanya. Oh, gitu. Jadi prosesnya ada telur nih ya? Ada telur, Telur, ada tepung ya. Terus bumbu dikit. ada telur, Ada tepung, tepung dikasih cabai dikit. dikasih cabai dikit. Ya. Itu baru jadi adonan ya. Nah, baru diadon, di mixer, Oh, di mixer di sana. Ini teman-teman, nih mixernya ya. Habis di mixer baru jadi adonan, baru didadar. didadar di sana ya. Habis didadar baru dipotong-potong ya. Oh, habis dipotong, Habis dipotong udah jadi, baru kita rendang. habis dipotong kalau udah jadi baru direndang gitu. Direndang. Dicampur bumbu rendang gitu. Nah, Itulah jadinya rendang telur. telur. Oh, oke teman-teman. Jadi rendang telur itu kayak gini prosesnya teman-teman. Dari bahan, ini telur sama tepung sama bumbunya itu di mixer dulu, di mixer pakai ini. Sudah di mixer tuh jadi adonan. Nah, adonan ini baru dibikin dadar. Ini rendang telur yang udah jadi. Rendang telur yang udah jadi ya. Ya. Berarti prosesnya dari dalam tadi itu, Nanti habis didadar, direndang di sini. ya. Nah, yang udah masak ini jadinya. Oh gitu. Yang Itu santan itu setelah apa itu nih baru bisa dicampur sama dadar tadi? kalau airnya udah kering, nanti dikasih cabai, bumbu. Ya. Nah, baru kita masukkan dadar, kita rendang sampai masak. Sampai masak ya. Nah, ini yang Baru jadi. ini jadinya Nah, ya. jadi.
Ya ini teman-teman, ini dadar yang tadi yang kita lihat awal proses itu, ini yang udah jadinya gitu. Jadi dari awal tadi di mixing bahan-bahannya gitu ya. Terus ditungguin nih santannya sampai kering ya, sampai kering sampai berminyak gitu, dicampur bumbu, dicampur ini sama dadarnya. Jadilah ini telur apa nih? Rendang telur ya, rendang telur. Jadi kalau ini udah hampir jadi Pak ya prosesnya? Iya, ini prosesnya udah hampir jadi, mungkin sekitar 20 menit lagi udah kita bisa dipindahkan ke penyimpanan sementaranya. Ini rendang suwir sapi. Oh ini rendang Suwir sapi. suwir sapi ya? Iya. Oh gitu. Kebetulan yang sebelahnya ada juga rendang paru ya. Rendang paru. basah. Jadi yang di sini sapi, yang di sana rendang paru ya? Iya, rendang paru. Oh gitu. Iya. Ada apa lagi nih Pak? Untuk hari ini kita juga produksi rendang jamur. Rendang jamur ya? Rendang jamur kebetulan belum di kualinya, masih di bawah. Juga ada rendang daging biasa ya. Hari ini ada daging potong. Yang di sana ya? Iya. Terus juga yang jadi ikonnya itu rendang telur. Oh berarti ikon di Ikon sini? Di sini di Kampung Rendang lah. Kampung Rendang? Telur. Rendang telur ya? Rendang Karena telur. yang kita produksi dalam jumlah banyak itu rendang telur. Iya. Itu biasa produksi Bapak Iya. buat dalam daerah aja atau udah mencakup keluar daerah Pak? Sekarang kita udah sampai ke luar daerah ya. Sampai ke Soalnya luar kalau daerah ya? mengandalkan dalam daerah atau Sumber aja itu kan terbatas. Terbatas ya? Kita harus ekspansi keluar. Iya. Kita waktu sebelum COVID ya, Iya. sebelum COVID itu kita nyampe ke Bandung, Jabodetabek kita ngisi semua gitu ya. Malah tahun kemarin karena kebetulan ada saudara yang di Papua, tidak pernah sampai ke Papua. Sampai ke Papua ya? Kalau untuk Pekanbaru, Padang, Batam itu sering. Sering ya? Apalagi ini ya, ini karena saya lihat jalan lintas ya? Iya. Jadi jalan lintas dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang ya? Iya. Itu mungkin sebagai oleh-oleh Pak ya, Iya. bisa ya? Oleh-oleh. Tapi kalau situasi sekarang bukan oleh-oleh lagi, udah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya? Karena situasi kita dapat pandemi sekarang ini Ya. malah jadi meningkat produksinya Oh meningkat produksinya Pak? Dari biasa Pak? dari biasa. Oh gitu. Ya produksi Bapak rata-rata itu buat menyambut Lebaran tuh gimana Pak? Kalau hari biasa ya lumayan ya, lumayan banyak. Karena kita persiapan juga untuk oleh-oleh bagi perantau yang mudik gitu kan. Tapi sekarang kondisi itu kan ditiadakan, malah dilarang, cenderung dilarang. Jadi kita produksinya untuk kirim-kirim aja. Jadi kita nggak ada stok. Oh jadi buat kirim aja Buat Pak kirim ya? aja, kita nggak stok barang. Iya Pak. Tapi kalau tidak ada semacam pandemi corona ini mungkin perantau pulang, jadi nanti bisa dibawa Bisa. sebagai oleh-oleh ya? Bisa. Biasanya ya? Biasanya seperti itu. Dari awal berusaha kita seperti itu, mas tahun ini aja yang enggak. Iya karena pandemik ini Pak ya? Kena pandemi. Iya mudah-mudahan. Jadi ngomong-ngomong ini proses ngapain lagi nih Pak? Ini Di- proses disalin di sana gitu. penirisan ini. Kita kan identik dengan rendang kering ya. Oh rendang kering ya? Rendang kering. Jadi ini penirisan, proses penirisan. Pengirisan itu disalin gitu apa? Ya ditiriskan. Ditiris gitu Pak ya? Ditiriskan. Kita juga masih pakai proses manual. Oh gitu. Kayak itu. Masih peralatan kita semi modern lah. Oh semi modern ya? Oh berarti itu nanti dipres sama itu ya? Dipres, ya. Oh dipres gitu. Jadi tinggal yang kering aja Pak ya? Yang kering ya. Jadi ini rendang Paru basah. paru basah. Paru basah. Tapi warnanya beda Pak ya? Putih ya? Oh, itu kan masih santannya. Oh masih santan Nanti ya? warnanya juga ini. Oh nanti lama-kelamaan Iya, warnanya warnanya ini. juga begini Pak ya? Oh gitu. Awalnya dari santan ya, dari santan. Iya Pak. Kalau prosesnya bisa kita lihat. Oh iya Pak. Itu di sana. Ya teman-teman kita lihat prosesnya ya.
Jadi di sini memang dikhususkan rendang kering gitu. Iya. Jadi di-press gitu. Jadi hanya tinggal Bumbunya. memang bumbunya gitu. Ya, Jadi minyaknya udah kita minyaknya tiriskan. udah ditiriskan ke bawah, teman-teman. Iya. Ini apa nih, Pak? Ini rendang pagi. Ini jamur. Oh, ini yang jamur ya. Yang tadi yang masih putihnya ini udah berubah warna. Oh, ya teman-teman, ini jamur yang putih tadi dijadiin rendang juga gitu. Jadi namanya rendang jamur, Pak ya. Rendang jamur. Rendang jamur, iya. Heeh. Ini dari varian rendang yang Bapak punya nih. Yang biasanya itu laris manis nih, Pak. Yang laris manis itu dari segi mungkin karena dari segi harga juga ya. Iya. Itu rendang telur. Rendang telur ya. Iya, rendang telur. Karena rendang telur itu produksi kita rata-rata bisa mencapai 100 kilo per hari 100 kilo per hari untuk ya. rendang telur. Iya, iya. Nah, Udah. yang lainnya baru pendukung gitu kan. Apa sayurnya 10 kilo, Iya, iya, Pak. dagingnya 20 kilo, parunya 10 kilo gitu. Tapi yang laris manis itu rendang telur. Rendang telur ya. Karena rendang telur di samping buat dimakan pakai nasi juga bisa buat camilan. Cemilan ya. Oh, gitu. Gini, Pak ya. Nah, itu jadinya yang ditiriskan tadi. Yang udah dipisah minyaknya ya. Nah, yang udah dipisah, yang minyaknya udah dipisah. Yang minyaknya udah dipisah, jadi memang kering ya. Yang kering gitu. Kering, iya, iya, Pak. Tapi kalau diperhatiin prosesnya lumayan lama juga, Pak ya. Ada Lumayan. beberapa jam gitu ya. Ada kira-kira 3 jam. 3 jam ya. Proses santan putih Ya. sampai jadi ada 3 jam. 3 jam ya. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat ya, ini adalah suwir daging ya, suwir daging sapi gitu. Jadi tadinya kan dimasak itu udah nyampur minyak gitu ya. Jadi minyak itu diperas sehingga yang tinggal tuh udah bumbu kering. Nah, daging sama bumbu kering ya gitu. Nih teman-teman ya, bisa dilihat gitu. Kalau rendangnya udah jadi, di sebelahnya juga ada toko pemasaran ya. Nih, ini yang udah jadi teman-teman. Kita lihat yang udah ada di toko ya, yang udah jadinya gitu, Iya. yang siap dipasarkan atau dijual gitu ya. Ini rendang apa nih, Pak? Rendang singkong campur teri. Oh, singkong Oh. campur teri ya. Iya. Ini teman-teman, singkong campur teri gitu. Oh, ini yang kita lihat di belakang yang tadi. belakang tadi suwir sapi. suwir sapi ya. Iya. Oh, teman-teman, itu suwir sapi gitu. Kalau ini, Pak? Kalau ini suwir ayam. Oh, ini yang suwir Nah, ayam ya. tadi. Ya, teman-teman, ada suwir sapi sama suwir ayam gitu. Beda dagingnya, Pak ya. Daging Iya. ayam sama daging sapi ya. Nah, ini paru tadi. Paru Oh, kering. ini yang paru kering ya. Paru tadi di belakang kebetulan paru basah. Kalau Iya. yang kita lihat sekarang paru kering. Paru kering ya. Ini jamur yang udah jadi. Oh, jamur ya kayak gini ya. Ya, teman-teman, kalau jamur tadi itu putih ya. Kalau udah diolah jadinya kayak gini. Ini rendang jamur, teman-teman ya. Buat yang vegetarian. Rendang daun-daun pakai belut. Oh, gitu. Ini juga rendang apa? Daun-daun pakai belut. Rendang daun pakai belut gitu. Iya. Jadi campurannya tuh daun pakai belut. Iya, campur dengan belut. Oh, gitu. Ternyata teman-teman, varian rendang itu seperti yang kita tahu, rendang ya, tapi banyak varian ya. Nih, seperti yang di sini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi masih ada lagi, Pak, variannya, Pak. Masih ada lagi ya. Kayak daun-daun tadi yang kita lihat belut, dia juga ada pakai teri. Iya ya, Pak. Nah, dia pakai teri juga. Yang pakai teri ya. Ya, rendang basah kita kan belum lihat. Iya, iya. Karena rendang basahnya langsung dikemas. Oh, gitu. Langsung dikemas. Iya, iya. Oh, ini yang udah dalam kemasan, Pak ya. Ada dalam kemasan. Kita juga ada apa? Kalio jengkolnya juga ada. Oh, gitu. Sambal ada tanah juga ada. Iya, iya. Ada varian lain. Berarti ini pemasarannya udah bagus, Pak ya. Kalau udah di packing kayak gini ya. Jadi kalau di packing kayak gini, pembeli pun
lebih tertarik Pak ya? Lebih tertarik, Lebih tertarik. lebih aman gitu kan. Iya Pak. Teman-teman, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Bapak Budi ya, sekaligus pemilik rendang Riri ya, yang ada di Payakumbuh, tepatnya di Lempasi Pak ya. Lempasi. Sekian dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.